Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian UMKM. UMKM ialah sebuah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada dasarnya, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran yang sangat penting di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara. UMKM berperan penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Mengapa UMKM disebut penting? Karena jikalau UMKM di sebuah pedesaan atau di sebuah negara berkembang pesat dan merambah luas, maka tingkat pengangguran yang ada di desa tersebut menjadi berkurang. Karena semua orang yang menganggur pasti akan bekerja di UMKM tersebut dan bisa menumbuhkan ekonomi yang maju pada pedesaan tersebut. Itulah bagaimana UMKM sangat membantu sekali bagi masyarakat yang kekurangan pekerjaan ataupun yang akan melanjutkan bisnisnya. Di era globalisasi yang pesat ini memang sulit sekali mendapatkan pekerjaan dikarenakan pandemi COVID atau alasan lainnya bisa menyebabkan orang itu sulit bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh sebab itu, maka dari pemerintah meluncurkan dana bantuan untuk UMKM tersebut agar UMKM yang memperoleh bantuan tersebut mendapatkan modal lagi dan mengembangkan pekerjaannya lagi, sehingga pekerjaan yang tersebut bisa lebih maju dan lebih menciptakan inovasi-inovasi yang baru lagi, sehingga membuka masyarakat untuk bekerja sesuai keterampilannya. Sekian. Kemudian yang kedua ialah teori pembiayaan. Pembiayaan dalam UMKM itu sangat penting, khususnya pada atau digunakan pada sektor permodalan. Mengapa? Karena modal dalam sebuah UMKM itu sangat diperlukan untuk membuat inovasi yang baru agar tidak hanya itu saja yang diciptakan oleh UMKM tersebut. Adapun pembiayaan artinya ialah aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan itu didasarkan pada kepercayaan yang telah diberikan oleh pemilik dana atau bank sendiri kepada pengguna dana. Dalam konteks ini, pengguna dana itu ialah UMKM. Pemilik dana atau bank itu percaya kepada UMKM atau pengguna dana bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan kembali. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam akad pembiayaan. Di sini akad-akad pembiayaan akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Maka teori pembiayaan itu intinya ialah bagaimana UMKM tersebut bekerja sama dengan sebuah lembaga keuangan agar mendapatkan modal yang lebih, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna dana atau UMKM menjadi sebuah terobosan baru, menciptakan inovasi yang kedepannya akan membantu UMKM tersebut terus berkembang dan maju. Baik, yang ketiga ialah macam-macam pembiayaan. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah adalah kemitraan khusus di mana suatu mitra memberikan uang untuk diinvestasikan pada suatu usaha tertentu. Sementara manajemen dan kerja menjadi tanggung jawab mudharib. Mudharabah dibedakan menjadi dua, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Pada mudharabah muqayyadah, mudharib hanya boleh berinvestasi di bidang usaha tertentu saja. Kebalikannya,
Pada mudharabah mutlaqah, mudharib diberikan wewenang penuh dalam menjalankan roda usahanya tanpa adanya pembatasan bidang usaha tertentu saja. Yang kedua ialah musyarakah, adalah ketika terdapat dua orang atau pihak yang menjadi mitra usaha dalam suatu usaha tertentu, atau mereka bekerja sama dalam berbagai bidang usaha yang berbeda-beda, yang salah satu pihak sebagai investor dan yang lain sebagai mudharib atau pengelola. Musyarakah adalah kedua pihak memiliki modal yang sama dan mengelola bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga adalah murabahah, yaitu akad jual beli, yang mana si penjual berkewajiban menyampaikan harga kulaknya kepada si pembeli ditambah keuntungan yang telah disepakati di awal antara si pembeli. Negosiasi yang terjadi dalam murabahah bukan pada harga jual beli barang, tetapi lebih pada besarnya keuntungan yang akan disepakati para pihak dalam transaksi. Yang keempat ialah ijarah. Esensi dari ijarah adalah manfaat bila barang dan bisa dari orang. Guna membedakan antara keduanya, maka ijarah dalam konteks memanfaatkan barang, transaksinya disebut sewa-menyewa. Sementara ijarah dalam hubungan manfaat orang, maka transaksinya dinamakan hubungan kerja. Ijarah diatur dalam DSN MUI No. 9 DSN MUI 7 2000 tentang pembiayaan ijarah. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah IMBT atau ijarah muntahil bitamlik, adalah salah satu transaksi ijarah dengan kemungkinan di akhir masa sewa-menyewa terjadi perpindahan objek sewa dari pihak yang menyewakan, dalam hal ini lembaga keuangan syariah, kepada pihak penyewa atau nasabah. Dalam transaksi IMBT terdapat dua transaksi yang berjalan secara berurutan, baru kemudian diikuti oleh pengalihan kepemilikan. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ialah pembiayaan KUR kredit usaha rakyat BRI Syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa KUR adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada nasabah individu atau perorangan, badan usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang cukup. Munculnya BRI sebagai salah satu penyalur KUR di Indonesia tentu saja sangat membantu bagi para UMKM untuk menjalankan bisnisnya. Juga menjadi warna baru bagi masyarakat Indonesia dalam memilih layanan pinjaman KUR dari pemerintah. Jangka waktu terbagi 3 dalam pembiayaan KUR: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek itu berjangka waktu selama 1 tahunan, sedangkan menengah berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun, dan berjangka panjang lebih dari 3 tahun. BRI unit memberikan jangka waktu pengambilan kredit berdasarkan jenis pinjaman. Sementara itu, KUR bergerak di usaha produktif yang antara lain ialah perikanan, pertanian, kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Itulah sektor usaha produktif yang biasanya dibiayai KUR BRI Syariah. Penyaluran KUR sendiri dapat dilakukan langsung, maksudnya ialah UMKM atau koperasi dapat langsung mengakses KUR di cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. Kemudian mekanisme penyaluran KUR adalah melalui lembaga-lembaga keuangan dan koperasi seperti bank BUMN, bank umum swasta, dan yang lain-lain. Sekian, terima kasih. Sekian laporan hasil PPL yang saya buat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat.